Ngopi, ngobrol pagi di Akaf. Terjadi ya. Itu tuh ada pasti ya di pesantren. Soft pertama di masjid, nggak mungkin kelas 3 aliyah. Nggak mungkin. Udah kebaik, udah pengalaman. Tapi ada alasannya. Yang kelas 3 aliyah tuh lagi ngoprak-ngoprak, makanya nggak sempet soft 1. Oh. Dulu ada alasannya dulu. Tapi Gitu. pasti soft pertama tuh pasti adik-adik yang paling kecil-kecil yang manut-manut itu. Soft pertama. Artinya gini, karena sistem itu udah berbeda dan itu udah sejak lama. Nah, sejak lama. Turun-temurun. Yang kita lihat masuk pesantren itu langsung contoh kayak gitu. Contoh kayak gitu. Akhirnya itu menjadi adik kelas itu cita-citanya nggak pengen jadi hafid, tapi pengen jadi mudabir ya nggak? Pengen bebas, pengen ngebrui konconya. Ya dulu, tapi itu dulu ya. Cuman yang saya lihat mungkin di 4 tahun terakhir, 4-5 tahun terakhir ini hal semacam itu di Al-Kafi udah nggak jalan. Dulu itu bisa terjadi kayak gitu karena ketika kita menjadi mudabir, menjadi kakak kelas, itu benar-benar dibebaskan sama atasan gitu. Oke. Ibaratnya kesalahan-kesalahan besar saja yang baru dilirik. Kita jadi mudabir, ibaratnya telah ke masjid juga, itu nggak langsung mendapatkan sanksi gitu. Maksudnya nggak dapatkan peringatan. Mungkin sekarang bisa berubah, Ustadz juga ngikut. Ustadz turun. Itu mungkin yang bagus seperti itu gitu. Oke. Kita dapat kebebasan karena belajar kepemimpinan kakak kelas. Kita juga masih diatur. Ya. Jadi enak, bebannya sedikit. Imbang ya. Imbang. Karena aturan yang semacam itu artinya kakak kelas menjadi yang memegang aturan dalam kendali, istilahnya ngecek piket, ngecek sholat dan sebagainya itu menurut saya itu sekarang kurang efektif. Artinya ya santri itu tetap melanggar dan lebih banyak yang melanggar karena kayak dipukul biasa, musabah biasa. Nah, cuman sekarang memang model sekarang itu santri tidak diberikan porsi itu. Jadi untuk menghukum itu enggak. Jadi langsung ustadz langsung. Itu menurut Anda bagaimana? Sistem yang sekarang seperti itu? Ya menurut saya bagus. Karena ibaratnya beban santri terkurangi. Betul. Tapi dulu tuh mungkin alasannya seperti itu karena kepemimpinan, belajar kepemimpinan. Nah, sekarang porsi belajar kepemimpinannya berkurang. Ada plus minusnya kan akhirnya. Betul. Harus mengorbankan itunya. Iya, betul. Akhirnya gini. Mungkin saya juga saya belum riset banyak. Mungkin lulusan santri-santri lulusan 1-2 tahun ini tuh belum bisa survive di dunia luar karena nggak sekeras zaman dulu. Zaman dulu tuh setelah lulus bisa terjun ke masyarakat. Betul. Dibuang ke sana hidup. Ibaratnya saya. Saya pernah dibuang di ujung Jawa sana. Ya bisa hidup gitu. Cuman zaman sekarang, mohon maaf, santri-santri lulusan zaman sekarang itu tergantung banget dengan orang tua. Pokoknya misalkan ditugaskan kemana ya, belinya uang saku dari orang tua. Iya. Zaman saya nggak ada itu, ditugaskan uang saku dari orang tua nggak ada. Ngabari pun sebulan sekali. Betul. Saya adalah mungkin salah satunya santri yang nggak pernah dijenguk selama bertahun-tahun. Jadi los sama orang tua. Cuman saya mendapatkan hikmahnya. Setelah lulus dari pesantren itu saya bisa survive. Iya. Bisa istilahnya mencari hidup sendiri di mana-mana dunia. Iya. Tapi mungkin rasa juga dapat. Walaupun dulu ya sakit, teman-temannya dijenguk, kemudian sini nggak dijenguk, cukup kena juga. Cukup membekas. Cukup membekas. Tapi setelah lulus ya oke. Maksudnya itu ya mungkin ini hasilnya kan ya. Iya. Oke. Menurut antum nih, pendidikan saat ini khususnya di pesantren, kita bahas di pesantren dulu, itu baiknya dikembalikan ke sistem zaman dulu, apa yang sekarang aja dikembangkan? Kalau sekarang namanya kemajuan teknologi, menurutku tetap
ya kita harus maju. Ya, Harus maju, cuma ya mau dikembangkan. Oke. Jadi akhirnya kita nggak lelah belajar, berhenti belajar gitu. Kenapa harus dikembangkan? Jika kita ada bagusnya, kita mengkolaborasikan sistem dulu sama sistem yang berkembang. Oke. Jadi sistem dulu kayak contoh katakanlah di pesantren itu terkenal dengan hukuman nek telat ke sholat itu akan mendapat hukuman yang keras. Itu kan karakternya pesantren. Itu yang harus dijaga. Mau sampai kapanpun, teknologi maju kapanpun itu harus dijaga. Karena nggak mungkin kan ke depan kita akan membiarkan sholat gitu. Cuma kan pinter-pinteran kita akan memilih mana yang harus dipertahankan dan mana yang dikembangkan baru. Oke. Kemudian gini, sistem dulu sama sistem sekarang, artinya sistem dulu itu dengan kekerasan dan sebagainya itu kan memang sudah bagus. Artinya udah bagus. Cuman kadang dilihat orang zaman sekarang itu kurang tepat. Padahal banyak positifnya kan. Banyak positifnya. Cuman kadang sekarang terbentur, mohon maaf, dengan undang-undang perlindungan anak dan perempuan. Nah, itu sekarang terbentur dengan itu, walaupun itu sekarang menjadi istilahnya apa ya? Pengendali supaya tidak liar, tidak keterlaluan dan sebagainya. Nah, itu bagusnya seperti apa itu? Idealnya biar tetap karena gini, menurutku santri-santri zaman dulu itu karakternya lebih kuat ketika sudah lulus. Yaitu tadi yang disampaikan tadi, lebih bisa survive, kemudian bisa hidup di daerah apapun itu bisa, karena sistem lama itu cukup bagus untuk membentuk. Sedangkan sekarang itu kita ada undang-undang perlindungan anak, bahkan nyubit pun kena undang-undang. Baiknya bagaimana? Pertama, kita tuh diuntungkan. Diuntungkan apa? Tokoh-tokoh pesantren itu mulai menjadi besar. Contoh simpel aja, wakil presiden kita pesantren. Orang pesantren, betul. Kiai bahkan. Kita kan pasti ya, Kiai Ma'ruf itu nggak asing dengan pola pendidikan seperti dulu di pesantren. Betul. Artinya kita masih mendapatkan mungkin ya katakanlah dukungan lah, support. Dari di Jawa Tengah aja wakilnya juga masih orang pesantren. Orang pesantren juga, betul. Cuma ya itu tadi, sekarang tuh permasalahannya bukan di teknisnya, sistemnya. Sistemnya insya Allah bagus. Udah bagus sistemnya. Cuma kan itu menjadikan ada kecelakaan atau hal yang tidak diinginkan gara-gara emosional yang melaksanakan sistem itu. Oke. Mungkin katakanlah di pondok ini ya, mungkin dari awal sampai sekarang peraturan yang tertulis bagus ya. Oke. Tapi ada celah gara-gara yang melakukan santrinya, orangnya, personalnya itu yang jadi buruk. Jadi hal-hal yang tidak diinginkan tadi. Jadi ya pertama bagaimana mengendalikan emosional itu tadi. Oke. Jadi sangat bagus ketika kayak kita ngomong pakai pendidikan zaman dulu, ya nyatanya berhasil, terbukti itu hasilnya. Kalau ngomongin pendidikan dengan sistem yang terbaru juga bisa dikatakan berhasil dan bisa dikatakan belum kan? Yang terbaru kan belum kelihatan santri-santri jadi apa gitu. Betul. Kalau ngomong yang dulu, wah santri banyak yang jadi presiden, wakil presiden gitu kan. Jadi tetap dijaga. Seperti itu. Dia ngomongin di pesantren, mungkin pendidikan manapun ya Mas ya. Sistem latihan fisik itu ada gitu. Apalagi ngomongin di sekolah tuh remaja kan. Tetap harus disalurkan. Betul. Dengan keringat, dengan apa emosionalnya keluar, dilimpahkan di situ. Oke. Jadi contoh kita waktu itu dihukum lari gitu. Telat masuk kelas, suruh lari ke halaman itu 10 kali. Itu kan dongkol. Marah sama anyel ya ibaratnya. Tapi kan terlampiaskan karena kecapean lari tadi. Betul. Coba itu nggak diadakan. Kita dapat hukuman yang simpel dan singkat gitu. Nggak telat masuk langsung pukul. Emosinya kan terlampiaskan kembali. Itu membalas kan. Mungkin harus menciptakan hukuman-hukuman yang sangat
yang asik ya. Iya, asik, efektif. kemudian juga mereka juga dapat manfaatnya di fisiknya juga. Fungsinya kan menciptakan efek jera. Mm-mm. Tuh. Oh, oke. Kemudian nih, karena di pesantren saat ini kan mungkin untuk kekerasan di pesantren artinya kekerasan dari senioritas dan sebagainya udah minim sekali. Iya. Cuma sekarang itu PR-nya adalah sesama temen nih. Kadang bercandanya berlebihan, kadang ngelempar apa, akhirnya terjadi benturan fisik dan lain sebagainya. Kemudian ujung-ujungnya adalah pembulian, pengeroyokan dan sebagainya. Itu supaya tetap aman, itu pengendaliannya seperti apa itu? Menurut antum? Kalau saya mungkin lebih dipahamkan. Kalau kita di pesantren itu keluarga. Oke. Benar-benar keluarga. Ya santri pada ustadznya tuh kayak anak ke orang tua. Terus yang senior dan junior itu kayak kakak adik. Benar-benar dipahamkan seperti itu. Ya. Namanya kakak adik itu kan berantem Ya. itu maklum. Tapi kan nggak mungkin sampai melukai. Iya. Sampai melukai. Berarti ya saya punya saudara berantem sama kakak saya, ya sampai sekarang gitu. Masih ada cekcok dan lain sebagainya. Tapi kan nggak ada niat untuk menyakiti gitu. Iya. Dan pun ketika saya di Al-Kahfi dulu, waktu di pesantren dulu, cekcok sama teman sekamar, sama teman selemari. Dulu kan di saya waktu zaman saya lemarinya nggak kayak gini. Iya. Lemarinya ada yang besar, ada yang kecil, ada yang plastik. Oke. Nggak seragam. Campur-campur. Mau cekcok lemarinya dijebol, cekcok sesaat gitu. Tapi kan saya paham itu teman saya, temannya Ji saya. Oke. Akhirnya ya nggak bertahan lama. Nggak bertahan lama maksudnya marahnya nggak bertahan lama. Akhirnya tetap ya rangkulan, Bahkan kembali sekarang main. menjadi hal yang asik diceritakan, dikenang. Iya, loh. betul. Oh, oke. Jadi tetap kita nggak bisa, mungkin sulit untuk membatasi biar nggak saling ejek-ejekan, nggak saling cekcok, bakal sulit. Oke. Tapi lebih dipahamkan itu mungkin jadi langkah solutif lah, bisa jadi seperti itu. Oke. Tadi kan kita sudah membahas banyak sekali nih tentang kekerasan di pesantren, pembulian, bahkan sampai kita bahas ke orang tua. Sekarang kita mungkin begini, pendidikan pesantren di era digital yang sudah cukup berkembang, cukup maju, bahkan sekarang akses apapun mudah. Pendidikan di pesantren itu penting nggak menurut antum? Penting, Mas. Penting ya? Penting. Kenapa itu? Pentingnya tuh minim. Ya, sekarang orang nggak megang HP, megang HP terus ini kan, pasti kan dibandingkan orang yang nggak megang HP. Iya. Secara kita lihat orang tuh lebih stabil emosinya orang yang nggak megang HP. Kan? Oh begitu ya malah ya? Iya. Atau enggak orang yang megang HP-nya terjadwal gitu, sehari 1 jam atau apa, dia emosinya lebih stabil gitu. Oh, oke. Ketika orang anak-anak santri di pesantren HP-nya dibatasi, bahkan mau nelpon orang tuanya harus sebulan sekali. Jadwal juga. Dijadwal. Artinya dia bisa memfungsikan teknologi pada fungsinya. Kan permasalahannya di sekarang tuh banyak orang yang tidak memanfaatkan teknologi, akhirnya menjadi korban teknologi. Iya, betul. Ya, santri dibatasi, ketika diberikan kesempatan untuk megang HP, pastinya kan bakal menggunakan untuk fungsinya. Oh, oke. Kemudian anak-anak zaman sekarang itu, menurut saya, itu sangat minim adab. Iya. Pendidikan adab, akhlaknya itu sangat kurang zaman ini. Mungkin pengawasan orang tua kurang dan sebagainya. Sepakat nggak dengan itu? Sepakat dong. Yang kita lihat kan di HP itu kan bisa jadi kehidupannya orang barat. Ya, betul. Kehidupan orang yang orang ya punya adab dan akhlak. Maklum kan kita menjadikan contoh. Iya. Bayangkan kita setiap hari nonton yang orang manggil bapak ibunya langsung nama. Terus orang yang nggak pernah sholat.
yang kita lihat seperti itu. Otomatis kan terekam. Iya. Kita terus menjadikan contoh itu, ya maklum itu. Oke. Dan saya itu lebih apa ya? Sekarang saya istilahnya apa ya? Seneng tuh lihat dengan pesantren-pesantren yang memang santrinya itu benar-benar takzim dengan kiainya. Salaman, bahkan kiainya lewat pun menundukkan mendudukkan pandangannya sampai benar-benar kiainya lewat. Itu ternyata efeknya sangat terasa ya. Efeknya sangat terasa. Dia belajar menghormati orang lain. Terus belajar menghormati orang lain itu sangat penting kan. Jadi kan nanti kan dia santri itu lulus, udah keluar ke masyarakat, ke umat gitu kan, tertanam kan menghormati orang lain. Sekarang kan menjadi masalah di luar tuh gara-gara nggak menghormati orang lain. Akhirnya semena-mena. Betul. Mendapatkan jabatan semena-mena, punya harta banyak semena-mena. Karena faktornya emang nggak menghormati orang lain. Kalau di pesantren diajarkan seperti itu ya sangat manfaat besar sekali. Bagus banget ya. Artinya pendidikan pesantren di era zaman sekarang itu sangat tepat untuk anak-anak umuran SMP, SMA, remaja itu sangat karakternya tepat, masih bisa ditanamkan, dibentuk. Betul. Walaupun memang di rumah pun sebetulnya bisa. Kalau orang tuanya bisa ngawasi dengan baik. Cuman kan sekarang mohon maaf ini sudah terkontaminasi dengan handphone, gadget, lihat YouTube, pengen praktek, bahkan sekarang berantem pun atau apa ya, meeting temannya itu sekarang di live kan loh. Di sosmed, ya nggak? Pernah lihat itu? Ada yang mandi lumpur. Nah, itu dia. Itu mandi lumpur di TikTok, ngemis online. Hei, yang mandi lumpur Anda itu kerja. Nah itu kan, kalau bayangkan santri kita aja ngeliatin gitu terus ya lama-lama. Nah itu dia. Kepepet ikut-ikutan. Betul. Nah itu sekarang harus dikurangi. Nah ya kan, itu apa ya, mandi lumpur. Kayak nggak ada kerjaan lain aja gitu, mandi lumpur, pakai tepung dan sebagainya. Dan jangan khawatir, itu memang rezekinya mungkin di situ memang ya. Cuman ya baiknya nggak usah seperti itu sih. Ya kita harus bisa memfilter. Betul, dan harus memfilter. Ya mungkin sekarang kuncinya di adabnya sih. Kalau adabnya baik, saya kira kedepannya juga baik. Makanya anak saya itu sekarang sekolahnya memang sekolah khusus membahas adab loh. Khusus mempelajari adab. Sangat penting. Karena saya mikirnya adab zaman sekarang itu lebih penting. Saya pernah beberapa membaca itu ya, memang di kecilnya itu di adabnya dulu itu ditanamkan sedalam-dalam mungkin, baru nanti dikasih ilmu yang lain. Sepakat dengan itu? Sepakat. Kita saya tuh sering lihat di Google Jepang bisa negara maju pasti diberitakan tentang perilakunya orang sana, betul. Selalu menundukkan kepala, bahkan mobil lewat, bis yang habis nganter itu ditundukkan kepala. Ya. Jadi nggak asing kita ngomong Jepang bisa maju gara-gara itu, budaya ngantrinya. Coba itu di pesantren ini sebenarnya diajari, bahkan di Islam pun diajari kan, mementingkan saudaranya dulu daripada diri kita kan. Coba saya sendiri merasakan di pesantren diajari situ, keluar pesantren hilang. Nah itu dia. PR bersama ini. PR bersama, dan memang orang tua juga harus berpikir sampai ke situ. Kadang kadang pesantren itu kan, cuman mungkin sekarang udah enggak. Dulu kan istilahnya kalau udah dipondokkan seakan-akan kayak dibuang begitu ya. Kayak dibuang dari keluarga, padahal ya itu sebenarnya bentuk pendidikan yang pas. Bahkan mungkin ulama-ulama zaman dulu udah berpikir bahwa nanti kedepannya itu akan lebih keras kehidupannya. Sedang saya mikir mondok dulu ya, saya awal-awal mondok itu pengennya pulang. Tapi setelah lama kelamaan pengennya nggak pulang-pulang. Karena pertama waktu itu mungkin udah besar ya, kan udah SMA kelas 3 itu. Karena mikir kalau pulang bakal hilang yang sudah ditargetkan di pondok dan sebagainya. Ini kadang ada pondok yang santrinya pulang 2 tahun sekali, bahkan selama pendidikan di situ 6 tahun 10 tahun nggak pulang-pulang.
saya yakin itu pasti jadi karakternya. Iya, benar-benar. Karena nggak terkontaminasi sama apa-apa. Iya, betul. Itu yang harus kita jaga di Iya. pesantren. Dikurangi berkontaminasi dengan dunia luar gitu. Iya. Dan senakal-nakalnya di pesantren, ketika keluar dari pesantren itu akan jadi kok. Iya. Iya nggak sih? Betul. Iya. Betul. Ya nggak? Kameramen. Sedang. Keras-kerasnya paling apa sih orang pesantren? Betul. Makanya memang lebih baik zaman sekarang tuh banyak-banyakin ya bangun pesantren. Iya. Iya kan? Soalnya sekarang banyak anak. Iya. Orang-orang tuh banyak anak. Kalau pesantrennya dikit kasihan. Jadi memang sekarang banyak-banyak bangun pesantren, pendidikan difulkan di pesantren aja, insya Allah itu akan menjadi solusi terbaik buat orang tua saya kira. Nah cuman kadang sekarang kita kembali ke orang tua lagi ya. Artinya ke anak lagi aja. Artinya emang harus imbang. Ya, artinya gini loh. Seakan-akan di pesantren tuh biayanya mahal. Nah, ini loh. Padahal kan enggak loh. Banyak pesantren yang mahal. Sekarang yang SPP-nya sampai 5 juta, sampai 10 juta itu kan ada. Bahkan sekarang juga ada yang 600.000 dan tetap bisa berjalan begitu. Dan artinya ini tinggal orang tua itu mau milih yang mana. Iya, kan memang gitu kan. harus sama-sama paham. Betul. Intinya di situ. Nah, cuman kadang itu kan sekarang antara apa ya? Akan ngomong apa ya? Bingung aku. Antara pesantren dan yang di umum itu kadang dibenturkan. Kalau di umum itu anak-anaknya gaul, anak-anaknya lebih keren dan sebagainya. Kemudian anak-anak yang pesantren itu jadul, cupu dan sebagainya. Saya nggak sepakat. Sepakat ya? Saya nggak sepakat. Sepakat ya? Saya nggak sepakat. Kenapa itu? Nggak sepakat itu. Mentok-mentok tuh sekolah di umum itu ya. Referensi pertemanannya tuh teman satu kecamatan. Mentok-mentok teman sekabupaten. Kalau di pesantren kan temennya dengan apa ya, bermacam budaya asalnya. Oke. Otomatis referensi fashionnya itu beda apa ya, menambah banget gitu. Oke. Referensi fashion, referensi main, bahasa tongkrongan. Makanya kita bisa nongkrong sama orang luar Jawa, orang Papua, itu kebanggaan. Oke. Itu kalau di pesantren. Di pesantren. Kalau di umum kan ya hanya mentok teman sekecamatan lah. Teman sekecamatan. Ya kan? Kalau di pesantren kan bisa dari berbagai daerah. Bukan hanya cuma kalau ngomongin gaul dari fashion kan, bukan cuma itu. Bukan cuma itu, betul. Gaul itu dari pola pikirnya. Iya, oke, saya sepakat itu. Kita di pesantren saya punya teman orang Papua. Saya tahu bahasanya orang Papua, seperti apa, orang Papua, budayanya seperti apa. Kan jadi tahu ya. Meskipun nongkrong pakai sarung kan nggak masalah. Menarik gitu. Nggak masalah, betul. Kadang kan orang mikirnya kan, apa itu santri kemana-mana pakai sarungan, pecian dan sebagainya. Itu mungkin orang yang pemikirannya kerdil ya. Ya nggak? Ya nggak? Itu. Padahal ya hal semacam ini tuh artinya gini. Nilai pendidikan seseorang itu nggak dinilai dari fashionnya. Yang sekarang ya tadi yang disampaikan kan apa namanya wakil presiden santri. Sekarang wakil gubernur juga santri. Banyak orang banyak santri. Sekarang orang-orang santri. Artinya walaupun mondok di pesantren itu nggak menutup kemungkinan untuk bisa menjadi dokter, bisa menjadi apa saja bisa gitu loh. Kita dilatih open minded. Nah, itu dia. Kadang kan orang berpikir ya mondok itu ya nanti jadinya ya kiai, kemudian jadi ustadz jadi guru TPA, padahal enggak. Berarti orang belum paham pondok. Nah, mungkin belum paham pondok, belum paham pesantren kan gitu ya kira-kira. Akhirnya pemikirannya hanya sampai situ-situ aja. Ya cuman ini sekarang kan lagi marak, kita agak membahas yang lagi viral dikit, LGBT, transgender dan sebagainya. Itu bisa nggak virus itu masuk ke pesantren? Sangat bisa loh. Sangat bisa. Sekarang kita mikir-mikir ya, coba kita mengandai-andai. Kita berlogika lah. Kalau dipikir kan virus itu tersebar karena media sosial. Iya, Kita bisa tahu kalau bendera warna-warni itu loh LGBT dari HP kan. Betul. Kita bisa tahu LGBT itu punya kenalan dan sebagainya dari
internet. Dari internet. Kita bisa tahu di Amerika sudah menjamur LGBT juga dari internet. Jadi kalau kita ngomongin apakah bisa ya, tentu sangat bisa loh. Internet di sama pesantren sekarang ya, bisa masuk kan. Oke, benar-benar. Ya, tapi permo itu harus kita lawan. Iya. Betul, kita harus lawan. Artinya tetap ada ya. Tetap ada kemungkinan besar. Mungkin apa ya istilahnya? Saya nggak enak sih sebenarnya ini Mas. Kadang di pondok-pondok pesantren yang putri biasanya, itu kadang awalnya adik-adikan, kakak-kakakan. Cuman akhirnya ya lama-lama menjadi deket, akhirnya menjadi hal yang kurang pas, yang tidak diinginkan. Kalau kita mikir kan usia-usianya anak-anak nyantri kan usia apa ya? Hormonnya tinggi-tinggi. Betul. Hormonnya tuh tinggi-tinggi, betul. Masa puber kan. Yang dilihat itu terus kan. Iya betul. Bangun tidur yang dilihat itu, terus sekolah mau tidur itu. Jadi kalau nggak diarahkan atau nggak dilampiaskan hormonnya, dan apalagi mendapat referensi di internet seperti ini, tentu bisa jadi dan menjadi lebih bahaya. Oh gitu malah ya? Iya. Karena kan peluangnya lebih besar dibanding teman-teman yang di umum. Yang di umum. Oke. Kita kan di tiap hari bisa jadi kita tidur ya bareng, terus di kamar mandi ngantri juga bareng. Iya. Jadi kalau nggak kita lawan, itu sangat bisa. Oke. Cuman memang kadang di pesantren nggak mereka masih punya rasa malu untuk terbuka ya. Iya. Maksudnya sebenarnya bukan pesantren semuanya harusnya punya rasa malu. Punya rasa malu. Tapi kan sekarang mohon maaf, bahkan mereka sekarang istilahnya blak-blakan gitu kan. Iya kan? Mohon maaf sekarang yang kayak yang ada di negara luar itu dengan PD-nya kan gitu. Dengan PD-nya dia mengkampanyekan bahwa kebahagiaan itu tergantung kita sendiri mau senang dengan sama jenis atau apa. Itu kan nggak pas sebetulnya, menyalahi kodratnya gitu kan. Itu yang makanya kenapa kok kita harus kerjasama antara pihak pesantren dan orang tua. Karena kan kalau kita ngomongin pengen mondokin anak 10 tahun nggak pulang-pulang atau 6 tahun nggak pulang-pulang kan orang tua juga sedih. Betul. Mau nggak mau kan kok pesantren punya kebijakan pulang. Betul. Dan pulang. Dan orang tua juga harus tanggung jawab bahwa ini ada masalah seperti ini gitu. Iya. Orang tua juga harus paham kalau megangin anak di HP itu harus ada paham kalau ada momen tentang LGBT ini. Iya, betul. Di pesantren, di bendung, di rumah main HP lihatnya tentang LGBT dari beritanya. Kan lagi viral kan? Iya. Inilah beritanya. Terus mereka akan cari tahu. Nah kok podo dengan masalah saya kan itu jadi masalah. Oh, oke. Terus ketika di pesantren dibawa kemudian lama-lama menjamur. Iya. Itu yang jadi bahaya. Artinya tetap harus ada controlling, ada pengendali ya. Makanya kalau ketika udah terjadi pesantren bisa jadi yang paling bahaya. Oh, malah gitu ya? Iya. Karena massal. Karena udah kumpul di situ semua. Enak itu. Oh, ibaratnya nyari korban, nyari pelaku tuh gampang. Berkumpul gitu. Oke. Artinya memang kembali lagi bahwa orang tua itu juga punya tanggung jawab terhadap anaknya walaupun anaknya sudah dipondokkan. Betul. Artinya nggak hanya sekedar pasrah. Mungkin karena sekarang komunikasinya udah baik, ada handphone, ya bisa tuh komunikasi dengan ustadznya, perkembangan anaknya. Jangan hanya pokoknya pasrah bongkoan. Ya kalau memang anaknya itu benar-benar dididik dengan baik. Kalau enggak kan ya nanti hasilnya justru akan menjadi blunder buat orang tuanya sendiri kan gitu kira-kira ya. Cuman saya kira orang tua zaman sekarang nggak usah khawatir. Di pesantren itu sistemnya sekarang sudah menurutku cukup bagus. Dimanapun itu, nggak hanya di Al-Kahfi, ya kan? Sudah mereka pendidikan ke anaknya itu memang sudah benar-benar karena udah lama kan menjadi lebih matang. Hubungan sama orang tua juga sekarang udah bagus. Hubungan dengan orang tua akan lebih bagus. Kalau zaman dulu kan ibaratnya nggak ada orang tua punya sama grup WA. Iya, sekarang nggak ada. Dulu nggak ada. Dulu nggak ada bener. Sekarang kan wali santri ada grup WA, ada komunikasi. Nah itu memang bener-bener untuk itu ya, untuk komunikasi yang baik mengenai perkembangan anaknya. Artinya nggak hanya sekedar pokoknya anaknya dipondokkan habis itu lulus selesai. Kebanyakan orang tua kan seperti itu. Ya memang bagusnya ya setiap pulang ditanyakan perkembangannya sampai mana. Atau mungkin bisa ditanyakan ke pengasuhnya, perkembangannya bagaimana, ada masalah. Kadang ada orang tua itu yang
Pokoknya nerima kabar dari pesantren. Pengen itu pesantren tiap hari mengabarkan anaknya seperti ini. Kan kadang juga nggak sempat juga, udah fokus ngurus santri. Kadang nggak sempat untuk ngabarkan ke orang tuanya, paling hanya sekedar membagikan momen-momen tertentu. Orang tua saya aja dulu tuh mondok tahu di sini tuh waktu lulusan tok. Oh begitu ya? Nah, itu tahu dia. Kegiatan saya itu lewat cuma brosur kalau ketika saya bawa pulang gitu. Oh ini kegiatanmu di pondok tuh kayak gini. Seperti ya? ini ya. Sekarang gitu. tuh enak. Sekarang udah ada enak. Kegiatan start kirim di grup dong dokumentasi acara. Enak ya kan? Tiap hari bisa Tiap mantau. hari. Kok anak saya nggak kelihatan ya? Iya, itu yang terjadi sekarang seperti Dulu itu. tuh nggak kayak gitu kan. Mm-mm. Orang tua paling bener-bener cuma doa yang tulus dari rumah. Anaknya baik-baik saja. Betul, nggak tahu terjadi di sini. Di pondok itu dibentuk apa. Cuman gini, santri-santri sekarang itu lebih manja. Gimana? Sakit dikit gatel aja minta pulang. Kalau zaman dulu kan enggak. Sampai busuk. Enggak. Itu nanti ditit ya. Enggak, maksudnya tangan zaman dulu tuh tangannya sampai bener-bener guatelnya parah itu ya tetap bertahan di pondok gitu loh. Bertahan apapun yang terjadi, walaupun setiap keluar dari asrama itu berdoa begitu. Artinya karena nggak bisa gini, ya kan? Saya gudikan di sini dulu. Lah, udah nggak bisa ngapa-ngapain kan? Sujud nggak bisa. Sujud nggak bisa, tapi tetap bertahan di pesantren. Mau pulang, emang di rumah bisa sembuh. Lah itu iya gitu kan. Cuma sekarang gatal dikit pulang, meriang dikit minta pulang. Akhirnya santri itu bukan menjadi santri yang tangguh, tapi santri yang manja. Makanya orang tua zaman sekarang yang putra-putranya di pondok, jangan gampang anaknya untuk dibawa pulang. Iya. Antum belum tahu kalau gudikan tuh sakit wajib gitu. Kan kalau belum gudikan itu belum jadi santri. Tapi sekarang nggak mungkin karena udah bersih ya. Ya sekarang nggak, sekarang aman. Walaupun masih ada. Iya. The gooding never die. Sekarang masih ada, cuman nggak sebanyak zaman dulu. Cuman gini, ini menarik ini masalah gudik. Gudik itu bukan karena anak itu kemproh. Iya. Atau sekarang bahasanya bukan gudik deh, sekabies. Sekabies ya. Sekabies. Itu bukan karena anaknya kemproh sebetulnya. Temen saya sehari mandi 4 kali. Kena. Temen saya lagi nggak pernah mandi, nggak kena. Artinya bukan karena bersih dan enggaknya, tapi karena lebih ke sugesti sebenarnya. Iya. Sugesti, kemudian apa ya? Gampang jijik itu gampang kena itu. Orang yang gampang jijik, jijik gampang. Biasanya orang yang kena. Terlalu bersih kena, gampang kena. Karena saya ketularan tuh sama orang yang bersih. Dan cuman aman. Orang tua zaman sekarang aman. Di sini sekarang aman. Gudik-gudiknya pasti diobati dulu. Pasti diobati dulu sama pesantren. Artinya nggak dibiarkan. Dulu nggak bisa. Nggak bisa dibiarkan. Dibiarkan. Nggak apa-apa. Itu memang di pondok itu harus seperti nanti itu dulu. Sembuh gitu. Dan sekarang enggak. Sekarang kita ada kok. Sekarang kan ada uang kesehatan sebagainya. Tapi bagusnya ya. Dulu tuh nggak ada namanya santri kulitnya mulus tuh. Ya. Oke, adalah tahun pertama gudikan. Oh ya, betul. Tahun kedua sampai akhir itu kan masih ada bentol-bentol. Kayak macan tutul. Tapi kalau udah lulus hilang. Iya, betul. Sekarang tuh santri ganteng-ganteng mulus-mulus tuh. Mulus-mulus. Gudiknya kemana? Iya, artinya nggak apa-apa. Artinya jadi, itu emang di pesantren. Orang tua nggak usah khawatir. Artinya gudikin itu bukan penyakit yang mematikan seperti halnya Raja Singa dan lain-lain. Artinya masih aman. Antum harus belajar tentang Nabi Ayub. Iya, itu bisa jadi itu ujian dari Allah. Saya pernah gudikan, Bos. Saya pernah. Gudikan tuh ujiannya para nabi. Ya, itu dia. Ujiannya para nabi. Ujiannya ingat para itu. Nabi. Ingat harus aman, aman. Artinya nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Kalau terlalu dikhawatirkan tambah parah. Sebetulnya gini, penyakit itu tuh cepat sembuh. Cuman karena terlalu dihayati, ya kan? Terlalu dinikmati, akhirnya jadi lama. Penyakit itu jadi betah. Kalau saya kan dulu ndablek. Jadi kayak penyakit gitu ya udah, biarin lah, bodo amat gitu, cepat sembuh. Cuman kalau yang terlalu kayak menghayati ini gimana ini, aduh parah itu. Itu salah satu penyakit di pesantren, skabies. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, aman itu. Anak jenengan kena skabies, tenang. Tenang, nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Sembuh. Sembuh. Iya. Kalau nggak setahun ya 6 tahun di situ
sembuh ya? Kok ini belum sembuh-sembuh, biarin sampai lulus nanti sembuh sendiri. Bahaya Yang ini. tenang aja, yang tenang. Iya. Dan sekarang itu kalau dibawa ke dokter itu pakainya suruh direbus. Iya, bingung nanti dokternya. Iya. Iya, sekarang kata dokter gitu. Ketika anak yang skabies dibawa ke dokter kulit itu pakainya suruh bawa pulang suruh direbus katanya. Padahal ya enggak. Enggak, udah biarin aja. Itu nikmatnya nanti garuk-garuk. Sholat garuk-garuk. Iya, itu garuk-garuk itu udah enaknya. Dan itu sebenarnya nggak menular sebetulnya. Nggak menular. Menular. Tapi mohon maaf, ini menurut ilmu medis menular. Padahal enggak. Menularannya itu karena itu tadi jijik tadi dengan temennya akhirnya menular. Karena kalau biasa-biasa aja, insya Allah nggak menular. Begitu. Jadi jangan khawatir. Orang tua yang sekarang mungkin mondokkan putranya ada penyakit semacam itu. Kemudian juga jangan gampang menjenguk anaknya. Iya. Skabies, panung, tenang ya, tenang. Nah, dia tetap jadi orang sukses. Iya. Insya Allah itu akan menjadi cerita ke anak cucunya. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Kulitnya panas, sekujur tubuh. aman. Baterai aman. Oke, baik. Mungkin pembahasan saat ini sampai ke sini dulu. Semoga nanti kita bisa lanjut ke part-part berikutnya, membahas hal-hal yang menarik. Intinya untuk mengedukasi masyarakat bahwa di pondok pesantren itu bukan hal yang menakutkan. Iya, maupun hukuman, takdir, terus penyakit, itu hal yang ya itu nyaman. Nggak masalah. Di pesantren. Nggak masalah. Artinya di pesantren itu hal yang asik, menarik. Iya. Pendidikannya juga insya Allah lebih cenderung untuk pendidikan adab. Iya. Yang sekarang banyak pemuda-pemuda zaman sekarang itu mohon maaf adabnya minim, Ya, sehingga kadang susah mendapatkan. Betul. Nah, insya Allah pesantren akan menjadi solusi. Terima kasih Mas Diki atas waktunya. Saya pengen lanjut lagi nanti di lain waktu untuk mengobrol hal yang menarik. Terima kasih banyak. Nah, begitu. Baik para pemirsa Kafi Media, medianya Yayasan Al-Kafi Dito Surakarta, dalam acara ngobrol pagi di Al-Kafi. Tidak usah khawatir, orang tua yang mondokkan anaknya sekarang di pesantren lebih soft. Insya Allah pendidikannya lebih menggunakan pendekatan yang lebih baik, kekerasan dan pembulian insya Allah lebih minim, sehingga tidak usah khawatir, tetap berdoa dan berusaha untuk memondokkan putranya supaya anak-anak zaman sekarang itu mendapatkan pendidikan yang bagus, agamanya dapat, akademiknya dapat, adabnya juga dapat, sehingga setelah lulus nanti, setelah mereka sudah besar, bisa menjaga dirinya sendiri tanpa tergantung dengan orang tua. Mungkin sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi, ngobrol pagi di Al-Kafi.